Satu, pengertian Pancasila. Pancasila merupakan 5 prinsip yang menjadi panduan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, negara hukum. Negara hukum adalah yang berlandaskan atas hukum dan keadilan atas warganya. Yang ketiga, konstitusi, yaitu pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatukan suatu negara. Yang keempat, negara kesatuan, yaitu negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Negara serikat adalah yang kelima, negara serikat. Negara serikat adalah suatu negara yang di dalamnya terdiri atas beberapa bagian. Nomor 2 yaitu pengertian ideologi Pancasila menurut para ahli. Yang pertama ada Profesor Dr. Noto Nagoro. Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, ideologi Pancasila dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas yaitu ilmu pengetahuan mengenai cita-cita negara. Yang menurut arti sempit yaitu cita-cita negara yang menjadi basis dari teori dan praktek penyelenggaraan negara. Yang kedua ada Profesor Dr. Nurkolis Majdid, yaitu ideologi Pancasila yaitu kalimat unsawa, yakni landasan bernegara yang memiliki titik temu dengan agama-agama di Indonesia. Yang ketiga menurut Dr. Sastro Pratejo, yaitu seperangkat gagasan, ide-ide, cita-cita dari sebuah masyarakat tentang kebaikan bersama yang dirumuskan dalam bentuk tujuan yang harus dicapai. Yang keempat ada Profesor Dr. Kaelan. Menurut Profesor Dr. Kaelan, ideologi Pancasila yaitu kumpulan gagasan, ide-ide, keyakinan, kepercayaan yang menyatu, yang menyeluruh dan sistematis. Menurut yang kelima menurut Muhammad Yamin, ideologi Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, yaitu peraturan tingkah laku yang penting dan baik dalam hidup bermasyarakat. Yang ke-6 ada Profesor Insinyur Soekarno. Ideologi Pancasila menurut Insinyur Ahmad Soekarno yaitu merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang sudah turun-temurun dan berabad-abad. Yang ketiga yaitu apakah landasan yuridis konstitusional bahwa Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia? Indonesia merupakan negara ideologi yang hal itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang merupakan landasan yuridis konstitusional. Nomor 4 yaitu apa perbedaan asas, ideologi, dan agama. Asas yaitu dasar atau landasan yang menjadi tumpuan dalam berperilaku dan bertingkah dan berpikir. Ideologi yaitu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas berpendapat. Lalu agama yaitu ajaran yang dianut oleh umat manusia yang bersumber dari Tuhan. Nomor 5 yaitu
Isi dari butir sila pertama berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 garing MPR garing 2003. Isinya yaitu yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membina kerukunan hidup bermasyarakat. Yang ke hidup bermasyarakat dan beragama. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu pendapat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Yang keempat, mengembangkan sifat saling menghormati kepercayaan, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah pribadi manusia. Nomor 6 yaitu, pernahkah Islam atau Rasulullah memerintahkan kita untuk mendirikan negara dengan nama Islam dan sejenisnya, atau malah melarang? Sebutkan rujukan dan dalilnya. Islam atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyuruh kita untuk mendirikan agama, untuk mendirikan negara yang bernamakan agama Islam. Tetapi Rasulullah menyuruh kita untuk memperjuangkan agama Islam, hal tersebut tercantum dalam buku yang berjudul Hukum Mendirikan Negara Islam karya Dr. Haji M. Jamil MA. Nomor 7 yaitu, sebutkan dalil-dalil tentang cinta tanah air dari Al-Quran beserta tafsiran dan hadisnya. Dalam surat An-Nisa ayat 66, Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah kamu dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Lalu dalam tafsir Al-Kabir halaman 165 Al-Imam Fakir Al-Din Al-Razi menafsirkan ayat di atas, yaitu Allah menjadikan orang yang meninggalkan kampung halaman setara dengan bunuh diri. 8 yaitu, jika negara memiliki konsepsi hukum yang berbeda dengan syariat agama Anda, bagaimana sikap warga negara yang baik berdasarkan Kutubul Mu'tabarah? Jadi untuk nomor 8 ini saya belum menemukan sumber yang utama, sumber dari Kutubul Mu'tabarah. Lanjut nomor 9 yaitu, sebutkan ayat Al-Quran beserta tafsiran atau hadisnya beserta syarahnya yang muhasabah dengan aturan berikut. Yang pertama yaitu pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 179 tafsiran Jalalani. Nomor 2 yaitu 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 5
tafsiran Ibnu Katsir. Lalu yang ketiga, pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, tafsiran kan film-film yang berkaitan dengan pasal-pasal di bawah ini. Yang pertama pasal 28D, yaitu saat Milea ada di film Dilan, saat Milea dan adiknya sama-sama bisa merasakan sekolah atau menuntut ilmu, di mana itu sebuah sarana dari pemerintah. Lalu yang kedua ada pasal 28E, yaitu menceritakan tentang Milea kalau dia pindah ke Bandung ikut ayahnya yang pindah tugas di Bandung. Lalu yang ketiga ada pasal 28F, yaitu saat Milea dan Dilan saling berkomunikasi melalui telepon.